Mobil saya disayat, dua, depan belakang sebelah kanan, disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror? Pak Prabowo Subianto, tolonglah. Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Masalah ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Mobil saya disayat, dua, depan belakang sebelah kanan, disayat. Bagaimana ini keamanannya Pak Prabowo? Nggak ada perlindungan ya? Masa kita sebagai warga negara diancam begini, diteror? Pak Prabowo Subianto, tolonglah. Begini kok disikapi oleh pihak yang sebelah sana dengan Bang Desmond dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Nah, saya pikir ini Kapolda Metro Jaya nggak usah diproses lagi lah. Itu laporan diabaikan aja, bukan? Sebab ini kan penelitian ilmiah yang mesti dibuktikan, bukan dikriminalisasi. Masa penelitian ilmiah dikriminalisasi, dilaporkan sebagai bentuk fitnah lah yang menyebarluaskan kebencian? Enggak begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa Bang Desmond dan kawan-kawan sudah betul itu jalan, teruskan Bang Desmond. Iya. Jadi kasus ijazah palsu dengan orang yang nasabnya palsu kan begitu. Ya begini ya, masalah ijazah Pak Jokowi ini. Pak Jokowi ini kan sudah 22 tahun ya mengabdi di bangsa negara kita ini. Mulai dari sebagai wali kota Solo ya 2005. Kemudian terpilih kembali di 2010. Kemudian 2012 mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta. 2014 juga masuk KPU lagi. 2014 sebagai calon presiden. Kemudian 2019 beliau menggunakan ijazah itu lagi untuk calon presiden yang kedua. Jadi apa iya gitu? Kan di situ ada KPU yang memverifikasi data-data seorang calon. Apakah KPU di Solo waktu itu begitu bodoh menerima sebuah ijazah yang palsu kemudian diloloskan? Kemudian kalau misalnya waktu pertama itu palsu, apa iya dalam proses politik selama 5 tahun di mana beliau menjadi seorang wali kota kan tentu ada musuh-musuh politik. Kalaulah itu ijazahnya palsu, sementara dia nyalonnya di Solo, tentu kan banyak teman-temannya di Solo juga. Lah dia dulunya sama saya gitu, tahun 1980 itu dia bersama saya, mancing-mancing aja ndak sekolah atau ndak kuliah. Pasti ada yang begitu tuh. Tapi buktinya beliau bisa untuk nyalon lagi 2010, ya kan? Nah tentu ini secara logika saja, ini sudah jauh lah. Kalau kita mengatakan tentang ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak, jadi sudah tidak relevan, jadi sudah tidak masuk logika publik, ya kan? Kemudian kita lihat bagaimana Pak Jokowi tahun 2005 jadi wali kota. Prestasi-prestasi beliau yang diakui bukan hanya oleh orang Solo, beliau diakui oleh Bung Hatta Award sebagai orang-orang yang seorang pemimpin wali kota yang mampu untuk memimpin kotanya dengan baik. Juga dari Harian Republika beliau dinobatkan sebagai tokoh pembaruan 2010 oleh Harian Republika. Kemudian bagaimana reformasi birokrasi beliau selama menjadi wali kota Solo itu. Dan prestasi yang paling diacungi jempol adalah kasus pemindahan para pedagang kaki lima dari Taman Banjarsari ke Pasar Kelitikan. 900 pedagang PKL itu dengan sukarela
bisa untuk direlokasi ke pasar kelitikan. Sementara kalau sudah bicara tentang ekonomi, bicara tentang pedagang kaki lima, rakyat kecil, kan ini sangat riskan. Di situ ada sesuatu, banyak jebakan-jebakan oleh seorang politisi untuk bisa dipilih kembali karena sudah terkait dengan ekonomi masyarakat kecil. Tetapi Pak Jokowi bisa melakukannya tanpa gejolak. Kemudian ketika jadi presiden, coba bayangkan Mas Rifki, selama beliau 2 periode jadi presiden Indonesia ini, sudah 40 lebih bendungan yang bisa dibangun selama pemerintahan Pak Jokowi. Ribuan kilometer jalan nasional itu dibangun oleh Pak Jokowi. Mungkin mencapai 6.000 kilometer jalan nasional. Kemudian 2.700 jalan tol. Hingga kita ke Surabaya itu sekarang 9 atau 10 jam sudah nyampe. Kemudian jalan desa, Bang Rifki, coba jalan desa itu 300.000 kilometer jalan desa dibangun oleh Pak Jokowi selama pemerintahan. Kemudian jembatan di desa-desa itu 2 juta meter jembatan desa bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian pelabuhan dan bandara itu bisa dibangun oleh Pak Jokowi. Kemudian IKN, ini adalah mercusuar IKN ini yang harus dilanjutkan. Karena ini adalah merupakan jawaban dari berbagai macam permasalahan DKI Jakarta. Pemerataan pembangunan antara Indonesia, Pulau Jawa dengan pulau lainnya. Nah ini mampu dilakukan dengan keberanian dan kecerdasan oleh Pak Jokowi tanpa banyak ngomong kan. Lalu tiba-tiba hari ini ada orang ketika Pak Jokowi sudah selesai menjalankan tugas sebagai pemimpin yang diakui oleh dunia, juga diakui sendiri oleh Bapak Presiden kita yang ke-8 hari ini, Bapak Prabowo, bahwa Bapak Jokowi sebagai Presiden ke-7 itu telah mampu membawa Indonesia ini sampai pada sekarang ini dalam tahap-tahap rakyat tidak kekurangan makan, rakyat relatif sejahtera. Kemudian Pak Prabowo sebagai seorang manusia yang menunjukkan rasa terima kasih kepada Pak Jokowi ketika beliau beberapa kali sejak tahun 2004 atau 2000 berapa mencalon belum pernah jadi. Didukung Pak Rizik Syihab itu nggak pernah jadi-jadi. Ketika nggak didukung Pak Rizik Syihab, didukung Pak Jokowi malah jadi. Tentu yang menurut Gus Dur, Bapak Prabowo adalah merupakan sosok yang ikhlas. Kalau yang mau yang ikhlas pilih Pak Prabowo. Kalau mau ikhlas itu Pak Prabowo. Begitu kalau Gus Dur. Maka karena saya meyakini Gus Dur seorang waliullah, saya kira Bapak Prabowo tidak akan melupakan Bapak Jokowi. Jadi orang yang ingin memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi, menginginkan Bapak Jokowi ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, saya kira itu mimpi di siang bolong. Usaha-usaha ijazah palsu ini dikemukakan, kemudian juga merupakan sebuah upaya-upaya itu. Bagaimana seorang Joko Widodo yang telah membantu Bapak Prabowo sampai beliau menjadi seorang presiden, walaupun tentu dengan kerja-kerja kolektif dari tim Bapak Prabowo yang lain juga. Tetapi saya kira Bapak Prabowo menginsafi bahwa peran Bapak Jokowi dalam menjadikan beliau sebagai presiden itu besar. Nah, dari situ usaha-usaha untuk memisahkan antara Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi adalah mimpi di siang bolong. Polisi terbiasa untuk memanipulasi barang bukti. Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak Jenderal
polisi pengkhianat. Harusnya saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Terkait dengan kasus ijazah palsu ini, tidak ada maksud dari saya untuk menjadi dikenal atau menjadi buah bibir, tetapi memang sampai di titik ini menganalisa skripsi dan ijazah palsu Joko Widodo. Kenapa saya yakin bahwa 100 miliar persen bahkan tambah sekarang 11.000 triliun persen palsu? Ini sudah jelas ada bocorannya. Ketika nanti putusan pengadilan ya menyatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti para penggugat tidak memiliki bukti valid, sedangkan pihak Pak Jokowi punya bukti valid dari pihak UGM, dari KPU dan segala macam, maka dinyatakan sah. Sekarang ini ya sudah mulai mereka menjatuhkan yang namanya pengadilan. Mereka akan bilang bahwa pengadilan akan memutuskan, karena ada putusan pengadilan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, sehingga mereka akan menyebarkan ya bahwa pengadilan sudah diintervensi oleh pemerintah, pengadilan sudah diatur. Ini akan mereka lakukan, sebelum kejadian mereka akan lakukan itu. Ya. Coba nanti kita lihat, karena tujuannya bukan Pak Jokowi. Mereka tahu itu asli, tahu, ya. Cuma karena mereka ingin merusak, ya, membuat kegaduhan melalui Pak Jokowi, sasaran antara kan, Pak Jokowi itu hanya sasaran antara. 1000% mereka tahu itu asli. 1000% mereka tahu Pak Jokowi tidak bohong. Tapi Pak Jokowi adalah objek yang sangat tepat untuk membuat kegaduhan di negara ini. Makanya kan saya bilang Pak Jokowi berhentilah untuk diam. Ya, karena yang mereka tuju bukan Anda, tapi Indonesia. Logika mendasar aja ya, selain pembuktian dokumen dan segala macam. Emang bisa seluruh orang di dalam UGM, ya, seluruh mahasiswa tahun itu bisa disetir nggak untuk mengatakan bahwa Pak Jokowi ada kok di kampus? Bisa nggak? Nggak bisa. Segitu banyak mahasiswa, ya, bisa nggak disetir untuk pura-pura mengatakan, oh kami teman Pak Jokowi? Itu logika itu aja sudah terbantahkan. Jadi saya bilang bahwa yang pihak-pihak yang menyebarkan isu ini, yang menyebarkan fitnah, ya, bukan yang menggugat ya. Kalau menggugat kan silakan, ya, itu hak kalian, gitu kan. Walaupun kalian nggak punya bukti apapun, ya. Tapi kan yang menyebarkan isu, mau menyebarkan fitnah ini, itu mereka tahu itu asli, gitu kan. Tapi memang dilakukan karena supaya tetap terjaga keriuhan ini, kekisruhan ini tetap terjaga. Sudah ada bocorannya. Oh, berarti memang disengaja didesain. Memang disengaja didesain.